Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, menghadapi bulan Ramadan serta melakukan puasa selama 1 bulan penuh merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim. Namun, ketika kita menjalankan ibadah puasa, tak jarang beberapa dari kita mengalami ketidakseimbangan gizi. Hal ini tentu disebabkan oleh banyaknya faktor. Hal ini juga tentu bisa mengganggu ibadah serta kesehatan kita. Lalu, bagaimana agar selama puasa tubuh kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Bapak Fahrudin Perdana, SGZ MSI AIFO, yang juga merupakan ahli gizi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah ya Pak, sehat tentunya juga dengan kondisi yang semangat ya Pak. Ya, Sebelumnya nih Pak, terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Kita berbincang Pak di bincang hari ini, membahas topik-topik yang pasti relatable ya Pak dalam saat ini. Gimana Pak, kita siap untuk berbincang? Siap. Wah, tentunya Pak, hari ini Pak kita dengan tema yang juga berkaitan dengan bulan puasa, Ramadan sehat dengan gizi seimbang. Wah, kalau gitu kita langsung masuk saja nih Pak ke sesi dialog. Sebenarnya nih Pak, kadang kan kita nih selalu mendengar gizi seimbang, gizi seimbang. Sebenarnya Pak, apa sih gizi seimbang itu? Ya, permisa semua ya, perlu diketahui bahwa sebenarnya gizi seimbang ini ya merupakan basic ya atau dasar ya kita itu dalam menjalankan hidup ya, terutama suplai dari makanan ya. Kurang lebih ya seperti halnya susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis, dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tubuh ya, baik itu dari kelompok umur tertentu ya, semua kelompok umur sih ya. Nah, nanti prinsipnya itu memperhatikan dari variasi jenis-jenis makanan ya, kemudian juga menyesuaikan juga dengan aktivitas fisik ya, kemudian dengan menjaga kebersihan dan memperhatikan berat badan ideal. Jadi gizi seimbang ini bisa diibaratkan makanan-makanan yang kita konsumsi ini ya sudah sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutu gizi dari masing-masing individu kita. Seperti itu. Jadi memang makanan atau gizi seimbang itu memang sesudah apa ya Pak ya? Ibaratnya sudah pas nih, entah itu untuk badan kita dan juga kandungan yang lain-lainnya ya Pak ya? Iya, jadi kebutuhan gizi ini nanti disesuaikan juga dengan prinsip penganekaragaman bahan pangan ya. Maksudnya makanan-makanan yang konsumsi itu harus beraneka ragam gitu, nggak hanya monoton aja ya. Nggak hanya misalkan kita konsumsi nasi kemudian konsumsi buah-buah tertentu yang monoton, tapi itu aneka ragam ya. Nah, ini bisa kita peroleh di makanan-makanan di sekitar kita yang mudah-mudah aja, jadi kita nggak perlu susah-susah untuk memperoleh makanan-makanan yang beraneka ragam. Nah, juga nanti disesuaikan juga ya, ditambah dengan aktivitas fisik yang cukup ya, minimal 30 menit selama kurang lebih 3 kali per minggunya, dan juga perilaku hidup bersih, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan ya, dan juga mempertahankan berat badan normal. Jadi kita tahu berat badan normal kita itu dari status gizi kita. Misalkan status gizi itu kita bisa cek semua ya di sekarang udah banyak sih Google ya, cek status gizi atau cek berat badan ideal. Nah, itu bisa tahu. Nah Pak, mengapa sih Pak manusia ini sangat memerlukan gizi seimbang untuk tubuhnya? Ya, pada dasarnya manusia ini hidup ya. Hidup itu membutuhkan namanya jangankan hidup sih, kita bernafas saja kita membutuhkan minimal ya. Kalau kita lihat bahwa dalam aspek ilmu gizi itu ya, kita menghitung itu berdasarkan kalori ya. Jadi ada namanya BMR atau basal metabolic rate, atau intinya adalah nilai kalori dasar yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan aktivitas minimal seperti halnya bernafas, tidur, ataupun segala macam. Nah, kemudian nanti masing-masing itu disesuaikan dengan faktor aktivitas ya, karena ada bermacam-macam nih. Ada orang yang kerjanya di depan laptop, ada orang yang kerjanya seperti halnya berpikir, ada juga orang yang bekerja
membangun rumah atau konstruksi itu kan membutuhkan faktor aktivitas yang berbeda-beda, sehingga nanti kita bisa tahu ya kan kenapa sih kok gizi seimbang ini perlu kita lakukan ya, karena kita biar bisa tahu mencukupi orang, antar kelompok umur, antara anak, remaja, dewasa, lansia ataupun bayi yang baru lahir, itu kebutuhan gizi seimbangnya berbeda-beda. Karena memang disesuaikan juga dengan umur dia, disesuaikan juga dengan aktivitas dia, dan disesuaikan juga dengan faktor-faktor stresnya. Contohnya seperti halnya orang yang sakit, terbaring di rumah sakit, itu memiliki kebutuhan gizi seimbang yang berbeda. Jadi tiap-tiap orang tentu mempunyai batas ibaratnya kebutuhan gizi masing-masing ya Pak ya. Dan tentu ini juga sangat penting. Ketika gizi seimbang, tentu badan kita juga akan sehat ya Pak. Ya, seperti itu. Jadi antara pria dan wanita pun memiliki porsi atau memiliki profil gizi seimbang yang berbeda. Karena kan memang didasari juga dengan kebutuhan dari aktivitasnya masing-masing. Betul. Kemudian nih Pak, apa yang akan terjadi jika manusia ini kebutuhan gizi seimbangnya ini tidak terpenuhi? Nah, kita kan tahu ya, saat ini ada namanya triple burden malnutrition ya. Maksudnya apa? Malnutrition ini adalah kondisi di mana gizi ini nggak tercukupi, atau mal itu bisa kita artikan sebagai bukan kurang aja, tapi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian gizi pada orang. Jadi ada triple burden ya. Jadi nggak hanya kurang aja, bisa juga lebih ya kan. Nah, obesitas merupakan salah satu contoh dari malnutrition tersebut. Jadi kita nggak hanya berbicara terkait gizi buruk, stunting, kurang gizi, tapi juga kelebihan gizi itu sendiri ya kan. Nah, ketika kita nggak menerapkan pola hidup seimbang, terutama konsumsi makanan gizi seimbang, nah ini ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu orang itu nanti akan mengalami kekurangan gizi ya kan. Kekurangan gizi itu terjadi ketika orang itu tidak mencukupi asupan gizi yang normal, atau bisa dibilang asupan yang dia makan atau makanan yang dia makan itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu kurang dari anjuran. Ya, nanti bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit tertentu, dan juga nanti bisa mengakibatkan kurang produktif dalam beraktivitas. Nah, sebaliknya ketika orang tersebut memiliki kelebihan gizi, ya kan, kelebihan gizi maksudnya asupannya itu berlebih, terlewat dari standar gizi seimbang. Nah, itu nanti berisiko terkena berbagai penyakit degeneratif juga. Sama kekurangan juga, kelebihan juga sama, yaitu seperti hanya diabetes, jantung, stroke, obesitas itu merupakan faktor risiko berbagai macam penyakit degeneratif yang berbahaya. Seperti itu. Jadi memang kalau berbicara gizi ya Pak, tentu kalau kelebihan itu nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Jadi pada apa ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah Pak, kita balik lagi ke topik yang sebelumnya nih Pak. Kalau kita bicara tentang gizi, ketika kita mencari ya berselancar di Google, biasanya nanti ada tuh Pak tentang 10 pesan gizi seimbang. Sebenarnya apa sih Pak, bisa disampaikan nih kepada pemirsa setia Sultan TV? Ya. Baik, pemirsa setia Sultan TV yang budiman ya. Di sini kan kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan ya, melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ya, terutama dari Direktorat Gizi dan KIA, itu sudah lama mencanangkan program ya, namanya 10 PGS atau pesan gizi seimbang ya kan. Ini apa fungsinya ya? Sebenarnya ini merupakan salah satu gambaran ya, bagaimana kita menerapkan pola gizi seimbang ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya itu kalau kita tahu itu secara mudahnya itu adalah isi piringku. Ya. Itu merupakan salah satu cerminan dari 10 pesan gizi seimbang ini. Nah, sebelum itu ya, kita perlu tahu 10 pesan gizi seimbang ini apa aja sih gitu ya. Yang pertama yaitu kita perlu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan. Ya. Jadi kita nggak hanya bisa milih-milih, ya kan? Kita nggak boleh milih-milih makanan. Jadi makanan yang ada disediakan di sekitar kita itu kita syukuri dan nikmati. Ya kan? Kemudian yang kedua yaitu banyak makan sayuran dan cukup konsumsi buah-buahan, ya kan? Biasanya ini 2/3 dari porsi. Ya, biasanya 2/3 dari porsi, ya kan? Kenapa? Karena tubuh kita ini memerlukan banyak zat-zat gizi mikro untuk menjaga imunitas, contohnya, kemudian juga untuk melancarkan pencernaan, ya kan, kemudian juga zat-zat gizi mikro yang dikandung oleh sayuran dan buah-buahan ini ya, sebagai men-trigger atau mempercepat proses adanya metabolisme zat-zat gizi utama seperti hanya karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh, karena itu yang membantu adalah zat-zat gizi mikro ini. Ya. Kemudian biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi ya. Kenapa protein tinggi ya? Karena memang protein itu sebagai zat
zat pengatur atau zat pertumbuhan, ya kan. Kita ini sel-sel dalam tubuh kita ini selalu berdegenerasi atau selalu ada ya sel yang rusak. Otomatis perlu adanya suatu zat-zat memperbaiki ya, sepertinya protein, ya kan. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok, ya kan. Jadi jangan terbiasa dengan beras, nasi, ya kan. Kita itu nggak boleh tergantung banget dengan nasi, ya, karena memang mungkin saat ini harga juga mahal, ya kan? Kita juga bisa inisiasikan dengan makan pangan lokal yang lain, seperti halnya kayak umbi, talas. Di Banten ini mungkin ada talas beneng, talas apa segala macam, ada juga umbi-umbian yang lain. Boleh juga ada jagung. Nah, itu bisa kita mix, kita ganti-ganti menunya biar enggak bosan gitu ya, seperti itu. Kemudian ada juga batasi konsumsi pangan manis, ya, dan yang berlemak, ya, terutama yang asin juga, ya, karena sesuai dengan pesannya itu batasi gula, garam, dan lemak. Nah, maka itu kita perlu membatasi, karena memang kalau berlebih juga nggak bagus, ya. Jadi memang ada beberapa hal seperti yang berlemak, ya kan, ini dapat mengganggu metabolisme juga, karena memang kita butuh lemak tapi nggak banyak, ya kan. Kita butuh natrium dari makanan yang asin tapi nggak banyak. Dan kita butuh glukosa dari gula tapi nggak banyak, seperti itu, ya. Kemudian biasakan sarapan. Nah, ini mungkin beberapa orang yang kalau kita tahu biasakan sarapan, terutama yang puasa, ya. Jadi sarapan bisa diganti dengan sahur, seperti itu. Biasakan. Tapi kalau misalkan di hari biasa, ya, kurang lebih 6 dari 10 orang itu memang nggak sarapan sih. Betul. Di Indonesia. Jadi pesan-pesan gizi seimbang ini diutarakan karena memang sarapan ini memiliki peran penting untuk biar kita tuh lebih produktif dalam bekerja, bersekolah, atau beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup, ya, dan aman, ya. Kenapa cukup? Biasakan kita minum kurang lebih 2,5 liter per hari atau setara dengan 8 gelas, ya. Kenapa harus aman, ya? Aman kita nggak hanya asal minum air yang biasa kita peroleh, tapi harus aman. Aman tuh maksudnya airnya itu sehat, dalam artian airnya itu terjamin mutunya. Karena memang air ini merupakan salah satu kebutuhan esensial dalam tubuh. Selain itu juga air ini memiliki peran penting, ya. Biasanya itu kalau kita asal-asal minum air tanpa kita tahu bagaimana air ini sumbernya atau aman enggak, ini dapat mengakibatkan tubuh kita nanti terkena serangan penyakit atau bakteri sakit perut dan sebagainya. Kita kan nggak mau kan, seperti itu, ya. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan, ya. Misalkan kita membeli pangan olahan atau pangan yang tersedia di pasaran, kita biasakan membaca dulu. Apa yang dibaca? Yang pertama, izin edar, apakah dia udah halal. Kemudian ada izin edar dari BPOM. Kemudian apakah dia masih tidak kedaluarsa, atau kita cek kedaluarsanya. Misalnya ada kode produksinya, cek kedaluarsa, ataupun kita juga bisa cek kandungan gizinya. Yang tadi untuk penerapan gizi seimbang, karena kita tahu bahwa misalkan kita tahu bahwa di situ kalori dari snack atau makanan ini kurang lebih 200 kilokalori, sehingga kita bisa memperkirakan setelah kita makan ini kita nanti bisa ngerem untuk makanan yang lainnya sebagainya. Kita minum ini kita bisa ngerem sebagainya, gitu, ya. Kemudian cuci tangan pakai air bersih dan yang mengalir, ya kan. Karena pada saatnya kemarin itu ada COVID, ya, itu paling tinggi atau paling digembor-gemborkan adalah terkait PHBS, ya. Kita menjaga diri untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit menular, karena memang itu untuk memutus rantai penularan penyakit adalah menjaga diri dengan kebersihan, ya. Yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik, gitu, ya, yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, ini lakukan aktivitas fisik ini rekomendasinya itu kurang lebih 3 dalam seminggu itu 3 kali 30 menit paling enggak, ya. Kemudian untuk menjaga berat badan ideal, kita bisa tahu bahwa misalkan dengan tinggi badan kita yang segini, berat badan kita berapa bisa dicek di internet, gampang sekali, ya. Jadi untuk mengoptimalkan peranan gizi seimbang ini perlu dilakukan 10 pesan gizi seimbang. Nah, ini perlu diketahui juga nih, Pak, dan juga menjadi catatan untuk pemirsa Setia Sultan TV terkait dengan 10 pesan gizi seimbang. Wah, Pak, makin menarik nih pembicaraan kita, tapi kita nanti akan kembali lagi, Pak, di segmen selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana sih agar ketika selama puasa ini tentu kebutuhan gizi kita tetap terpenuhi dan juga seimbang. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.